Saat itu bilang sama saya, Bian, antum mau gak jadi anak angkat Ustadz? Antum ini termasuk bahasanya anak angkat Ustadz Maher. Nah, abang lihat tuh di konten Instagram, di YouTube Bian, kok bisa kenal gitu bersama almarhum Ustadz Maher. Iya, bisa diceritakan itu? Awalnya itu ada yang repost video beliau tentang penghafal Quran. Iya. Nah di situ saya lihat ceramahnya, terus saya repost lagi dan saya tag beliau. Ternyata dilihat sama beliau. Mungkin beliau juga stalking Instagram saya, postingan saya karena mungkin tentang Al-Quran juga. Iya. Nah beliau itu komen, beliau itu juga komen foto saya yang pakai jubah, jubah Mesir. Iya. Terus? Nah beliau itu komennya, Ustadz mau dong bajunya. Nah terus saya DM akhirnya, satu saya DM, Ustadz mau jubahnya, boleh nih Ustadz. Ustadz mau atuh kalau dikasih katanya. Saya tanya emang rumahnya di mana Ustadz? Rumah beliau itu di Bogor, di Taman Cimanggu. Antum kesini aja, ahsannya lebih baik. Antum silaturahmi, kata beliau gitu. Udah akhirnya saya VC dulu, bener kan nih Ustadz Maher? Iya. Boleh video call gak Ustadz? Dia bilang itu. Langsung di video call sama Ustadz. Bener ternyata Ustadz Maher kan? Kapan mau main kesini antum? Katanya gitu. Insya Allah Ustadz minggu depan boleh. Ya udah boleh, ditunggu ya. Sampai rumahnya itu beliau itu langsung nyuruh duduk. Beliau itu ternyata udah nyiapin bubur tasik. Jadi kita sarapan dulu. Beliau itu sangat menghormati tamu. Dan saya beda aja liatnya, kok galak Ustadznya kok ini. Kayaknya asyik gitu Ustadznya, enggak galak. Di situ Ustadz jamu kita. Habis makan bubur itu dibuatin lagi spaghetti. Habis itu Ustadz ngasih motivasi, ngasih ceramah. Sholat Jumat, karena itu hari Jumat kan, sholat Jumat. Nah habis sholat Jumat itu makan lagi, dibeli nasi padang. Pokoknya di rumah beliau itu makan terus, dijamu terus sama beliau. Beliau itu sangat menghormati tamu, sangat. Dan pas saya datang juga itu kan saya duduknya di depan beliau ya. Beliau itu nggak mau saya duduk di depan. Antum duduknya di samping saya. Antum penghafal Quran, sini duduknya. Beliau sangat menghormati tamu, sangat memuliakan penghafal Quran. Habis makan siang itu, nah di situ bikin konten. Situ bikin konten sama beliau. Nah di situ saya ngasih jubah. Ustadz itu kan awalnya minta jubah, saya juga bingung kok ini Ustadz minta jubah sih. Masa minta jubah kan, padahal Ustadz besar pasti. Kok minta jubah? Ternyata beliau itu nggak minta jubah. Ternyata yang beliau pengen tuh kita silaturahmi ke rumahnya. Dan akhirnya karena saya udah bawain, saya kasih juga ke beliau. Ustadz ada hadiah dari saya buat Ustadz. Udah, saya kasih hadiahnya, beliau senang. Ternyata beliau malah ngasih hadiah saya lagi. Hadiah itu jubah yang sama, tapi lebih mahal, lebih bagus kualitasnya. Nih buat antum, asli dari Saudi. Nah situ saya nyimpulin, kok beliau yang minta jubah malah saya yang dikasih jubah ya. Kita yang diuntungin. Beliau itu ternyata minta jubah bukan minta. Ada maksud. Beliau itu pengen lihat ini orang baik apa enggak, ini orang ikhlas apa enggak nih. Dari setelah itu ya kita komunikasi tetap ya. Yang diingat oleh Bian, amanah ataupun pesan apa yang, motivasi apa yang selalu terngiang? Motivasi beliau itu yang selalu saya ingat ya, beliau itu pernah ngasih nasihat tentang berbakti kepada orang tua. Jangan pernah kita melawan orang tua. Walaupun orang tua itu zolim, walaupun orang tua itu kafir, tetap kita harus berbakti. Orang tua bermaksiat itu urusan dia sama Allah. Tugas anak itu berbakti, cium tangannya. Nah setelah saya dengar itu kan, jadi saya kalau mau izin kemana-mana cium tangan orang tua dulu. Selalu izin. Mah mau berangkat, mah mau kemana. Pernah bertemu lagi nggak? Waktu itu Ustadz Maher ngajak ketemu lagi, kapan main lagi, kapan Ustadz bisanya. Ustadz mah kapan aja. Ya udah Ustadz, insya Allah pekan depan. Nginep ya kata Ustadz, tapi nginep ya. Oh ya Ustadz nginep. Saya nginep tuh Sabtu Ahad. Main ke rumah beliau. Biasa beliau jamu kita, beliau ngasih motivasi. Malam bikin konten. Sempat kita juga dites ya.
kita ketika bareng murojaah bareng Ustadz ya. Sempat di tes hafalan sama beliau. Iya. Nah, awalnya mungkin ada kerabat atau saudara atau apa yang bisa menghubungkan silaturahmi Bian dengan almarhum Ustadz Maher. Saya juga bingung kan, entah wasilah apa yang mempertemukan saya dengan Ustadz. Ternyata saya pikir-pikir, ternyata Al-Quran lah yang menjadi wasilah pertemuan saya dengan Ustadz Maher. Iya, karena saya melihat, wah ini deket banget nih gitu kan, bisa saling tuker jubah gitu kan. Karena kalau orang selewat aja mungkin nggak sedekat itu. Hanya sebatas bisa dibalas komenan doang di Instagram atau silaturahmi atau ketemu di acaranya beliau lagi dakwah ataupun apa gitu. Itu yang saya pertanyakan, makanya antum saya undang ke sini gitu. Apakah ada kedekatan khusus gitu? Saat itu bilang sama saya, Bian, antum mau gak jadi anak angkat Ustadz? Kalau Ustadz ceramah, Ustadz dakwah keluar, nanti antum Ustadz ajak. Kalau antum nikah, nanti Ustadz yang bantu. Saya bilang mau Ustadz. Gitu ya. Jadi antum ini termasuk bahasanya anak angkat Ustadz Maher. Berarti pas itu udah lama itu? Itu sebelum beliau kena kasus. Oke lah, kita tidak membahas tentang kasus lah ya. Dia sosok seorang ulamanya ini ya, gitu ya. Oke. Oh sempat ya. Jadi belum lama berarti itu ya. Belum. Pengangkatan, maksudnya ucapan bahwa Bian ini mau nggak jadi anak angkat Ustadz Maher. Terus Bian, informasi kabar bahwa Ustadz Maher meninggal itu pertama dari siapa? Awalnya itu dari guru nge-share. Kan saya habis ngajar tuh. Jam 9 malam. Tiba-tiba saya di-share berita duka cita Ustadz Maher meninggal. Saya nggak percaya juga. Saya cari informasi, saya coba telepon istri beliau, nggak diangkat. Akhirnya tuh banyak masuk DM ke saya. Assalamualaikum, bener Ustadz Maher meninggal. Bener nih beritanya. Ada yang ngirim gambar juga, ini bener Ustadz Maher meninggal. Karena saya cek juga di YouTube, Ustadz Maher meninggal. Nah di situ saya kaget juga, saya nangis. Masih nggak nyangka beliau secepat itu. Dan akhirnya saya hubungi Umi, akhirnya dijawab jam 2 malam. Ustadz disolatin di masjid di Duta Indah, Jati Makmur, dan dimakamin di pesantren Darul Quran. Oh ya, Daku ya. Di pimpinan Ustadz Yusuf Mansur. Dimakamin di samping makam Syekh Ali Jaber. Terus sepanjang jalan nangis. Pas sampai sana ternyata bener Ustadz Maher. Nggak nyangka juga. Sampai sekarang pun kayaknya masih ada beliau itu. Pasti. Dan beliau itu setiap saya ketemu, beliau itu suka ngasih hadiah orangnya. Saya dikasih jubah 2. Terus ketemu lagi dikasih sorban sama beliau. Terus ketemu lagi, saya terakhir ketemu beliau itu pas beliau ngajakin ketemuan buat beli gamis. Awalnya malamnya itu beliau ngirim transfer uang 500.000. Besoknya diajakin buat beli gamis. Akhirnya ketemuan di Condet. Nah beliau beliin gamis. Nah tuh berarti pertemuan terakhir. Itu terakhir tuh ya? Itu terakhir ketemu beliau. Mudah-mudahan almarhum Ustadz Maher ini diterima iman Islam. Amin. Apa yang kita dapatkan baik ilmu, motivasi dan lain-lain menjadi bermanfaat buat kita dan kita bisa melaksanakan apa yang telah diamanahkan gitu, seperti itu ya. Pertemuan setelah beli gamis itu beliau sempat ngajakin ketemuan lagi. Kapan nih ketemu lagi? Udah nggak ketemu lagi nih. Udah sebulan kalau nggak salah waktu itu. Udah nggak ketemu lagi nih. Kapan mau ke rumah Ustadz lagi? Saya bilang waktu itu minggu depan bisa gak Ustadz? Jadi minggu depan Ustadz lagi sibuk. So saya WA minggu depannya lagi. Ya udah minggu depan bisa gak Ustadz? Bisa. Sama siapa? Sendiri aja Ustadz. Itu nginep ya kata beliau. Iya Ustadz. Itu saya WA beliau itu
jam 12-an tanggal 3 Desember. 3 Desember. Nah pas Kemarin berarti ya? Iya baru kemarin. Iya. Nah pas saya paginya itu saya hubungi beliau, Ustadz jadi mau dibales. Di akhirnya saya nekat tuh mau berangkat. Iya. Ternyata pas saya dengar kabar tanggal 4 Desembernya, pas subuhnya itu beliau ternyata ditangkap. Akhirnya nggak jadi ketemu. Dan ketemunya lagi ketika beliau udah berbaring dengan kain kafan. Ya. Ketemu lagi beliau sudah wafat. Ya kita tinggal berdoa ya, insya Allah lah, dengan bimbingan motivasi beliau kepada Bian akhirnya mengalir kepada beliau juga. Ketika murojaah bersama beliau yang membetulkan, beliau yang meluruskan, mengalir juga kepada beliau. Amin. Yang penting silaturahmi kita kepada anaknya ya kan, Keluarganya keluarganya tetap berjalan seperti itu.